Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Zulfikar FX. Di video kali ini Mimin akan membahas lebih kepada BBMA code, yaitu RAM ya. Yang mana di sini Mimin akan menunjukkan beberapa contoh RAM dan konfirmasi di RAM itu untuk kita melakukan entry dan konfirmasinya. Oke, sebelum kita bahas lebih lanjut, bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan klik tombol subscribe terlebih dahulu, like dan share ke teman-teman juga. Jangan lupa juga bunyikan lonceng notifikasi agar teman-teman selalu mendapatkan informasi terupdate setiap Mimin melakukan upload video terbaru. Jika sudah, mari kita lanjutkan ke pembahasan. Oke, ini adalah penjelasan BBMA code berjenis RAM ya. RAM adalah gabungan setup dan sinyal multi-time frame BBMA. RAM juga merupakan salah satu BBMA code terbaik dalam penggunaan multi-time frame. RAM singkatan daripada re-entry atau dengan kode R, Extreme dengan kode E, dan MHV adalah kode M. RAM mewakili 3 time frame. Time frame pertama kita sebut sebagai acuan, yaitu re-entry. Time frame kedua atau time frame konfirmasi, yaitu Extreme. Dan time frame ketiga adalah time frame entry, yaitu berlaku MHV. Oke, untuk penjelasan lebih lanjut tentang RAM, cara penggunaannya cukup simpel. Pertama sekali kita tentukan terlebih dahulu time frame pertama atau time frame acuan kita. Kemudian kita fokus kepada setup re-entry saja. Jika kita trade menggunakan daily, maka daily adalah time frame pertama ataupun time frame acuan. Fokus kita adalah R atau re-entry. Bila ada re-entry di daily, maka kita akan beralih ke time frame 2 dan time frame 3. Di sini time frame kedua adalah H4 sebagai time frame kedua dan dia merupakan time frame konfirmasi. Maka di time frame ini akan berlaku E ataupun Extreme. Bila ada ciri-ciri ekstrim yang lengkap, kita akan marking zone tertinggi atau terendahnya karena ini adalah time frame konfirmasi daripada re-entry daily. Dan H1 adalah time frame ketiga. Time frame ini adalah melakukan untuk entry dan di sini harus berlaku MHV. Bila ada candle sudah mulai masuk ke dalam BB, menandakan kekuatan untuk melanjutkan perjalanan mulai melemah. Bila ada candle reverse, maka kita akan tandai zone tersebut di area tertinggi atau terendah. MHV masih valid selagi tidak ada candle momentum atau ciri-ciri yang membatalkan MHV tersebut. Dan disinilah kita entry paling awal di candle retest MHV pada saat berlaku. Oke, kita lanjutkan ke contohnya untuk lebih jelas. Di sini Mimin sudah merangkum contoh-contohnya supaya teman-teman mudah dalam memahaminya. Dan di sini ada contoh pertama. Di sini teman-teman bisa lihat ini re-entry pada daily ya. Pada saat re-entry ini terbentuk, EMA 50 berada di atas mid BB. BB pula sedang dalam keadaan mengembang atau menurun yang menandakan downtrend ini sangat kuat. Bila ada setup re-entry, sell, peluang untuk profit itu lebih tinggi. Dan ketika ini TF pertama ada membuat setup re-entry di zone hitam ini ya. Dan kita akan beralih ke time frame 2 untuk melihat konfirmasinya. Dan di sini adalah time frame kedua sedang berlaku extreme sell. Ya, ini adalah zone extreme sell. EMA 50 berada di atas top BB, menandakan downtrend lebih kuat daripada biasanya. Time frame kedua telah berlaku ekstrim di zone kotak hitam ini. Selagi tidak ada candle yang close melepasi down marking ini atau candle momentum, maka ekstrim ini masihlah valid. Entry pertama kita adalah di ekstrim, entry tambahan kita di re-entry sell. Jika sudah sampai low BB tidak membuat momentum, kita close dulu karena ada potensi untuk naik kembali. Entry lebih awal dan lebih jelas itu di time frame ketiga. Dan di sini adalah time frame ketiga sedang berlaku MHV sell ya. Pada saat berlaku extreme sell, kita sudah boleh start sell dan kita boleh start marking dan entry pada saat extreme. Tidak perlu menunggu MHV terlebih dahulu. Selagi tidak ada candle yang close melepasi zone marking atau selagi tidak ada momentum buy, MHV sell masih kuat dan valid. Boleh tambah entry lagi di setiap re-entry sell. TF ketiga perlu membuat CSAK sell
dan wajib membuat momentum sell untuk meneruskan lagi kekuatan kejatuhan. Bila ada MACD buy menandakan momentum sell mulai hilang, ketika MACD buy muncul, kita close dulu. Oke, ini adalah contoh pertama daripada RIM yang sudah Mimin rangkum ya. Kemudian kita bisa melihat di contoh-contoh yang lain. Di sini contoh kedua, di sini juga berlaku re-entry di time frame daily ya. Dan di sini teman-teman bisa lihat EMA 50 berada di bawah mid BB. BB sedang mengembang atau sedang menaik yang menandakan kekuatan uptrend sedang kuat. Kita fokus untuk mencari re-entry atau setup yang follow trend supaya peluang profit lebih tinggi serta resiko kerugian dapat dikurangkan. Ketika ini berlaku setup re-entry buy di daily, kita akan beralih ke time frame kedua untuk konfirmasi. Dan di sini time frame kedua ada ekstrim yang bersamaan dengan MA50 ya. MA50 berada di bawah low BB menandakan uptrend lebih kuat daripada biasa. Ia juga menandakan ada re-entry buy di time frame besar atau time frame di atasnya. Bila ada extreme buy marking zone di reverse candle. Selagi tidak ada candle yang close melepasi zone marking atau tidak ada momentum sell, maka extreme buy masih kuat dan valid. H4 wajib membuat momentum buy, barulah kekuatan untuk teruskan kenaikan berlanjut. Dan seperti biasa, time frame entry lebih jelas ada pada time frame ketiga. Dan di sini time frame ketiga teman-teman bisa melihat seperti biasa ya, ada extreme buy, kita marking dan entry, setelah itu baru ada MACD buy. Sepanjang kenaikan di time frame 3 berkali-kali muncul rejection ya, teman-teman bisa lihat ini rejection, tapi kenaikan masih diteruskan juga. Kenapa? Karena masih belum ada CSAK sell dan di sini baru muncul CSAK sell. Ya, kita bisa close di setiap ekstrim yang baru muncul dan kita masuk lagi di area-area re-entry lebih lanjut supaya lebih dapat mengumpulkan profit. Oke, kita akan melihat contoh lain dan ini adalah contoh ketiga. Di sini juga sedang berlaku re-entry buy dari CSAK buy. Ya, EMA 50 berada di bawah mid BB. BB sedang mengembang dan menandakan uptrend sedang kuat. Ketika ini berlaku setup re-entry buy, kita seperti biasa beralih ke time frame kedua. Nah, time frame kedua berlaku ekstrim bersama MA50. Ya, MA50 berada di bawah low BB, menandakan uptrend lebih kuat daripada biasa. Ia juga menandakan ada re-entry buy di time frame yang lebih besar. Berlaku extreme magic buy, sinyal yang jarang-jarang berlaku karena MA10 low juga turut keluar low BB. Bagi saya, semua ekstrim sama saja selagi ia mengikut setup time frame besar atau mengikut trend, tetap ada peluang pergi jauh. Ingat, time frame kedua dan time frame ketiga wajib buat momentum buy, barulah time frame 1 ada kekuatan untuk pergi lebih jauh. Ya, tetap entry yang lebih detail di time frame ketiga. Sekarang kita cek pada time frame ketiga. Berlaku momentum sell dan re-entry sell ya di area ini. Jangan entry buy dulu ketika ada momentum. Sabar ya, sabar. Setelah itu candle tidak mampu close melepasi low BB di area ini, kita tandai. Ini adalah ciri-ciri MACD buy yang pertama. MACD tetap boleh berlaku walaupun tidak didahulukan dengan ekstrim. Karena ekstrim juga disebut dalam keadaan BB mendatar juga disebut dengan ekstrim. Namun ekstrim yang pada umumnya adalah ekstrim yang MA5 keluar daripada low atau top BB. Ya. Ciri kedua yaitu reverse candle. Maka ketika itu kita marking zone terendah. Setelah ada reverse 2CS selepasnya mulai close dalam MA510 low. Ini juga salah satu bentuk daripada balik arah. Dan seperti biasa ketika berlaku MACD buy kita keluar dulu karena ada potensi untuk turun kembali. Oke, ini adalah contoh ketiga dan kita lihat contoh keempat. Dan contoh keempat juga sama, di sini berlaku candle momentum buy yang bisa disebut dengan
extreme sell, tetapi kita acuan kepada momentum buy karena momentum adalah yang membawa pergerakan market dan re-entry adalah setup, extreme adalah sinyal. EMA 50 juga berada di kawasan MA5, MA10 low. BB juga masih mengembang atau sedang menaik, menandakan permulaan kepada uptrend. Walaupun berlaku extreme sell, Anda perlu paham extreme yang melawan trend biasanya akan terhenti di TP wajib saja. Adapun TP wajib pula adalah potensi untuk membuat setup re-entry. Ketika ini berlaku setup re-entry buy. Dan seperti biasa, kita akan cari konfirmasi di time frame kedua. Di time frame kedua ada extreme bersama MA50. Marking di reverse candle, selagi tidak ada candle yang close melepasi zone marking atau tidak ada momentum sell, maka extreme buy masih kuat dan valid. Entry pertama adalah extreme buy, entry tambahan adalah hari entry buy. Ya, arah buy dan momentum buy hampat meneruskan lagi kekuatan buy di daily. Betapa pentingnya momentum ini. Kalau tidak ada momentum, setup tidak akan ada kekuatan untuk teruskan perjalanan jarak jauh. Ya, untuk lebih detail di re-entry, kita akan entry di time frame ketiga. Dan di sini berlaku MHV buy. MHV buy tetap akan berlaku walaupun tanpa extreme buy. Ciri-ciri MHV buy tetap ada walaupun tanpa ada extreme. Candle close tidak melepasi low BB, adanya reverse candle dan entry di retest candle. Cuma ia berlaku tanpa didahului oleh extreme. Ini adalah bentuk MHV triple bottom, marking zone terendah untuk lihat kekuatan MHV buy. Dan seperti biasa ketika berlaku extreme sell, kita boleh close dulu karena ada potensi untuk reverse dan naik balik. Kita kumpulkan dan kita ambil rezeki yang sudah ada terlebih dahulu, jangan terlalu tamak. Oke, terima kasih. Itu dia contoh-contoh rem yang sudah Mimin rangkum dan mudah dipahami bagi teman-teman. Mimin sarankan untuk mengambil time frame acuan minimal kepada H4 atau lebih bagusnya itu pada daily supaya perjalanannya lebih terasa ya. Bila kita ambil di bawah daripada H4 itu kita sering kena tipu ya. Jadi Mimin sarankan untuk mengambil di H4 ataupun di daily. Oke, itu dia ciri-ciri dan contoh-contoh rem yang bagus digunakan dalam multi time frame BBMA yang jarang sekali loss jika digunakan dan sabar menunggu sinyal dan setup itu terbentuk. Ya, Mimin akhiri cukup sekian, semoga bermanfaat. Mimin mohon maaf jika ada kesalahan dan kesilapan dalam penyampaian. Mimin akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam profit dan semangat belajar.